Episode ini dibuka persis di momen tegang dari episode sebelumnya. Di ujung telepon, Naruo, si pemuda petugas pos, membeku saat mendengar suara berat seorang pria. Panik. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Kazuhiro, suami Natsumi, yang mengangkat telepon itu jadi curiga. Kenapa penelepon dari kantor pos ini tiba-tiba diam? Akhirnya, setelah jeda yang cukup panjang, Naruo memberanikan diri untuk bersuara. Ia berkata pada Kazuhiro bahwa ia akan menghubunginya kembali, seolah memancing. Kazuhiro menimpali dengan tenang, meminta Naruo untuk berbicara saja. Katanya, nanti ia akan menyampaikan semuanya pada Natsumi. Namun, bukannya memberitahu, Naruo justru memperkenalkan dirinya dengan satu kata, Sakagami. Sambungan telepon pun terputus. Kazuhiro terdiam, ditinggalkan dengan segudang pertanyaan. Di tangannya, ia masih menggenggam ponsel sang istri, dengan perasaan curiga yang semakin menguat. Sementara itu, di sebuah restoran, Natsumi sedang asyik mengobrol santai dengan rekan-rekan kerjanya. Mereka bercanda soal kehidupan cinta dan pekerjaan. Suasana yang sangat kontras dengan ketegangan yang baru saja terjadi di rumah Natsumi. Tapi, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Natsumi melihat pemandangan yang membuatnya kaget. Penulis baru yang sedang ia incar, Shohei Nagayama, masuk ke restoran yang sama. Dan yang lebih parahnya, dia datang bersama Kazuhiro. Dunia Natsumi seakan menyempit. Pertarungan pun tak terhindarkan. Kazuhiro dan Nagayama menghampiri meja Natsumi dan rekan-rekannya. Suasananya langsung berubah jadi canggung dan penuh sindiran. Kazuhiro, dengan wajah masam, jelas tidak suka melihat istrinya mencoba merebut penulis yang sedang ia pegang. Adu mulut pun terjadi. Natsumi dengan tegas bilang kalau dia mendekati Nagayama secara profesional dan keputusan akhir tetap ada di tangan si penulis. Kazuhiro membalas dengan sinis, menyebut Natsumi sebagai editor yang gigih alias agresif. Mereka saling melempar argumen tentang mana perusahaan penerbitan yang lebih baik, layaknya dua jenderal yang berperang di depan prajurit mereka. Si penulis, Nagayama, refleks tertawa di tengah-tengah perang dingin pasangan suami istri ini. Baginya, mereka berdua terlihat lucu dan berbeda dari pasangan suami istri pada umumnya. Setelah Nagayama pergi, Kazuhiro tidak langsung mengikuti. Dia mendekat ke meja Natsumi, mengundang perhatian kedua teman Natsumi. Dia mengembalikan ponsel Natsumi yang tertinggal di rumah. Dengan alasan khawatir, istrinya itu akan kerepotan. Tapi, itu hanya pembuka. Kazuhiro kemudian dengan santai, seolah tanpa beban, melontarkan bom kedua. Dia bilang, "Oh iya, tadi ada telepon dari orang bernama Sakagami." Lalu dia menambahkan, "Aku juga lihat ada panggilan dari kantor pos di layarnya." Natsumi pun terdiam terpaku. Dia berusaha tetap tenang dan menjawab kalau petugas pos itu hanyalah teman biasa. Kazuhiro tersenyum tipis, tapi tatapannya tajam. Dia menyahut, "Temanmu, muda juga ya." Sebuah kalimat singkat yang penuh dengan kecurigaan. Benih keraguan sudah ditanam di hati Kazuhiro. Sepeninggal Kazuhiro, rekan-rekan kerja Natsumi tentu saja langsung heboh dan menggoda Natsumi soal pacar barunya Natsumi. Cerita beralih ke suasana yang jauh lebih tenang dan hangat di apartemen Naruo Natsumi. Akhirnya bisa bertemu dengan kekasih mudanya itu. Naruo langsung mengembalikan anting milik Natsumi yang sempat tertinggal tempo hari. Dan mereka pun membahas tentang telepon misterius itu. Natsumi menjelaskan bahwa yang mengangkat telepon adalah suaminya. Naruo lega karena Natsumi tidak marah. Sementara Natsumi hanya menjawab santai bahwa suaminya adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Namun suasana romantis itu mendadak sedikit terganggu. Naruo, yang sejak mendengar suara suami Natsumi tampak diliputi rasa cemburu, tiba-tiba menyuruh Natsumi melihat ke arah sebuah dasi yang tergantung di kamarnya. Ia bercerita bahwa dasi itu adalah hadiah dari mantan pacarnya, Rina, seorang gadis yang dulu sangat ia sukai. Ya, Naruo sedang cemburu pemirsa, dan ia sengaja mencoba memanaskan hati Natsumi. Mendengar itu, wajah Natsumi langsung berubah. Ia tidak marah, tapi merasa tidak enak, bukan cemburu, lebih ke arah kesal. Kenapa? Di saat mereka sedang bersama, Naruo justru membicarakan wanita lain. Melihat perubahan di wajah Natsumi, Naruo jadi panik. Ia salah tingkah, menyebut dirinya sendiri bodoh. Secara tidak langsung, ia mengaku bahwa ia melihat Kazuhiro sebagai saingannya. Ia benar-benar serius dengan Natsumi, dan karena itulah ia cemburu sampai membalas dengan cara yang kekanak-kanakan. Bukannya marah, Natsumi malah tertawa. Baginya, kepolosan dan kecanggungan Naruo
Saat mengaku cemburu, justru terlihat sangat manis dan menggemaskan. Momen itu membuat hubungan mereka semakin erat. Natsumi menggoda Naruo, dan akhirnya mereka berbaikan serta berpelukan. Di sela cerita itu, kita diperlihatkan sekilas Kazuhiro yang sedang bersama Fuyu sedang melukis. Terlihat jelas perbedaannya. Dengan Fuyu, Kazuhiro lebih seperti seorang guru atau mentor. Sedangkan dengan Natsumi, ia adalah seorang rival sekaligus pasangan yang sepadan. Di momen kebersamaan itu, Kazuhiro kembali teringat kejadian telepon pagi bersama kantor pos. Wajahnya menampilkan ekspresi curiga dan serius. Apakah ini pertanda Kazuhiro juga mulai cemburu? Kembali ke apartemen Naruo, obrolan mereka semakin dalam. Mereka membahas tentang novel, juga tentang buku masakan. Lalu, Naruo akhirnya menanyakan sesuatu yang selama ini mengganjal di hatinya. Ia bertanya, apa maksud Natsumi saat pertama kali datang ke apartemennya dan mengatakan bahwa ia merasa tidak nyaman? Natsumi pun tersipu malu dan akhirnya mengaku, ia berkata, saat itu adalah pertama kalinya lagi ia merasakan getaran sebuah ketertarikan fisik yang sangat kuat pada seorang laki-laki, yaitu Naruo. Karena itulah ia gugup mendengar pengakuan itu. Giliran Naruo yang membuka hatinya. Ia menceritakan apa yang ia rasakan ketika Kazuhiro mengangkat telepon. Katanya, hatinya terasa sangat sakit sampai ia kira dirinya sedang sakit fisik. Namun kemudian, ia sadar, itu bukan sakit. Ucap Naruo dengan tatapan dalam. Itu karena ini adalah cinta. Aku sedang jatuh cinta padamu. Dan seperti biasa, pemirsa, di ujung episode selalu ada sesuatu yang membuat kita penasaran. Menagih episode berikutnya. Keesokan harinya, saat Natsumi sedang berada di sebuah toko, ia melihat Naruo bersama seorang perempuan lain. Naruo memanggil nama perempuan itu Rina. Yops, Rina. Mantan pacar Naruo? Lalu bagaimana? Apakah hati Naruo akan goyah dan kembali pada Rina? Bagaimana dengan Natsumi? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.